Hidayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kembali lagi ya bersama saya pemirsa dan pendengar Radio Kita TV, insyaallah ya, bersama Anda di stasiun ke depan di rangkaian program Hasanah Keluarga, yang mana seperti biasanya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM ya, di kesempatan sore hari ini kembali kami hadirkan di kajian Perisai Muslim. Namun sebelum itu pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, gimana kabarnya pemirsa dan pendengar Radio Kita TV? Semoga nantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya pemirsa, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pemirsa, lain kali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan sore hari ini, kembali menemani Anda ya pemirsa di rangkaian program Hasanah Keluarga yang insyaallah bisa memberikan manfaat buat kita semuanya pemirsa, apalagi berkaitan dengan kajian kita kesempatan sore hari ini, yakni Perisai Muslim ya, bersama guru kita Ustaz Indra Sudarja, kita yang semoga Allah muliakan beliau. Yang alhamdulillah pemirsa dan pendengar Radio FM, kita akan hadirkan secara live ya di sore hari ini. Mangga bagi pemirsa yang sekarang mungkin sedang mendengarkan di frekuensi radio 94,3 FM MHz, Anda juga bisa tentunya menyaksikan kami di TV parabola Anda sekalian ya pemirsa, di frekuensi Telkomsel 3765H21818. Dan pemirsa dan pendengar Radio Kita FM juga bisa menyaksikan kami ya di live streaming sosial media, baik itu di Facebook maupun di YouTube kami dengan akun kami TV Sunnah atau Radio Kita FM. Alhamdulillah pemirsa dan pendengar Radio Kita FM ya, saya juga sudah berada di studio bersama kami dan kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah gimana kabarnya Ustaz? Sehat alhamdulillah. Sehat walafiat saja. Kami juga doakan agar Ustaz dan keluarga nanti dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, seperti biasa kami akan hadirkan di dua sesi ya pemirsa. Sesi yang pertama sesi penyampaian materi, yang mana materi kesempatan sore hari ini ya melanjutkan berkaitan dengan tema kita yakni terapi ruqyah bagian ke-8, yakni syarat-syarat menjadi peruqyah. Apa saja sih pemirsa dan pendengar Radio Kita FM ya dimanapun Anda berada, tentunya syarat menjadi peruqyah dan seberapa nantinya ya pemirsa, kita akan simak di kesempatan sore hari ini. Dan sesi kedua insyaallah juga kita akan hadirkan sesi tanya jawab ya pemirsa. Jadi mangga bagi Anda pemirsa dan pendengar Radio Kita FM yang ingin bertanya atau ingin berkonsultasi mungkin ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM kesempatan sore hari ini, bisa melalui layanan telepon kami yang nanti Anda bisa berinteraksi secara langsung ya pemirsa di nomor telepon kami 0231488281 yang insyaallah kita akan angkat di sesi kedua nanti ya pemirsa, sesi tanya jawab. Dan Anda juga bisa tentunya mengirimkan pertanyaan Anda atau konsultasi Anda di nomor WhatsApp kami, baik itu voice note ya, pesan singkat maupun telepon di WhatsApp kami 085210943943. Insyaallah kita akan hadirkan juga di sesi kedua nanti ya pemirsa. Oleh karena pemirsa dan pendengar Radio Kita FM ya, kita akan langsung saja di pembahasan kita di sesi yang pertama, sesi penyampaian materi. Kepada Ustaz dipersilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البشر وسيد المرسلين نصلي ونسلم على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان
ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Para pemirsa TV Sunnah dan para pendengar radio kita FM yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyak. Melanjutkan pembahasan kita tentang siapakah yang layak menurut kriteria syariah tentang mereka yang diperbolehkan untuk meruqyah. Pada pertemuan yang telah lalu kita sampai pada pembahasan poin yang ke-6, dianjurkan sudah menikah. Karena memang kebanyakan anak-anak muda yang belum menikah itu memiliki daya hayal yang tinggi atau bahkan sering melamun, sehingga sangat berpotensi ketika kesendiriannya tidak dapat dipecahkan kecuali dengan lamunan, maka ini sangat dikhawatirkan mendatangkan ketertarikan jin untuk masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Masuk pada poin yang ke-7 dalam pembahasan kita kali ini, yaitu hendaknya ia menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa dan maksiat sejatinya mengotori pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan dosa dan maksiat ini menjadikan sarana yang menguatkan jin untuk bisa menguasai diri seorang hamba ini. Maka kalau kita seorang terapis, peruqyah, hendaknya kita semaksimal mungkin, meskipun terkadang kita harus terjerembab kembali ke dalam dosa atau sebuah maksiat, namun senantiasa diupayakan semaksimal mungkin kita menjauhi perkara-perkara yang penuh dengan kesia-siaan, kemaksiatan, dan juga perkara-perkara dosa. Ini sangat erat hubungannya dengan keadaan kita. Maksud dengan kata keadaan adalah banyak sekali orang-orang yang menganggur, yang keadaan dan kondisinya itu tidak bekerja, kemudian karena pengangguran, karena tidak ada pekerjaan, mulailah pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jahat muncul. Hendak berbuat maksiat, hendak berbuat dosa, hendak berbuat kezaliman-kezaliman. Ini berawal dari orang tersebut adalah orang yang tidak memiliki banyak aktivitas, artinya menganggur. Ya, maka dari itu orang yang menganggur lebih berpotensi melakukan hal-hal yang bersifat kriminalitas, baik itu pada perkara jarimah, yaitu kriminalitas yang murni, atau pada perkara-perkara yang tingkat kemaksiatan dan tingkat dosa-dosanya itu seringkali terjadi, ya. Fa'udzubillah min dzalik. Maka para terapis atau para peruqyah hendaknya mereka benar-benar adalah orang yang mereka beristiqomah di jalan Allah, berupaya untuk menghindarkan larangan-larangan Allah. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan pertolongan Allah sementara kita adalah ahli maksiat? Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan bantuan dari Allah sementara kita adalah orang yang mengabaikan ketaatan kepada Allah? Maka dari itu, peruqyah sejatinya adalah orang yang lebih banyak mentaati Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, semisal yang ke-7, artinya poin yang ke-8,
hendaknya ia banyak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, kemudian berupaya agar senantiasa menjadi seorang yang multazim, yaitu beristiqamah, benar-benar hatinya ikhlas, kehidupan yang dilaluinya betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari poin yang ke-8 ini adalah para peruqyah hendaknya adalah mereka orang-orang yang tingkat ketauhidannya mapan. Kemudian keilmuannya juga cukup. Yang dengan kedua ini diharapkan peruqyah ini menyibukkan diri pada ketaatan-ketaatan kepada Allah. Orang yang benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah secara baik. Orang yang paham akan perkara-perkara agama. Karena di antara bentuk kemaksiatan adalah melanggar perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia langgar. Nah, ini adalah dia tahu mana batasan-batasan yang tidak boleh ia lalui, mana batasan-batasan Allah, ya. Sehingga benar-benar dia adalah seorang yang multazim dengan ketaatan, dengan kebenaran, dengan keilmuan, dan juga orang yang termotivasi senantiasa mengamalkan ilmu tersebut dengan ketaatan-ketaatan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, ini peruqyah. Sehingga memang orang ini adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Orang ini adalah orang yang benar-benar berupaya untuk senantiasa mendekati Allah Subhanahu wa taala. Meski banyak godaan di sekitar kanan kirinya, dia tetap memilih agar senantiasa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seharusnya seperti ini peruqyah, ya. Jadi jangan menjadikan ruqyah itu sebagai objek bisnis, ya, mata pencaharian, sehingga dia benar-benar menawarkan ruqyah sana sini, membuka jasa ruqyah yang ditargetkan sehari 5 orang, mudah-mudahan dapat dari satu orang itu 100.000, 200.000, berarti kali 5 sudah dapat 1 juta atau 500.000. Nah, ini adalah upaya-upaya yang tidak benar, karena memang ruqyah itu mengambil ayat-ayat dalam Al-Quran yang nilainya tidak sebanding dengan rupiah yang dikeluarkan oleh orang yang diobati, ya, orang yang sedang diruqyah. Maka dari itu hendaknya peruqyah benar-benar menjadikan ruqyah ini adalah sebagai lahan dakwah, keikhlasan kepada Allah, tidak semata-mata menjadikan ruqyah ini sebagai ladang bisnis, ya. Kemudian yang ke-9, ini yang harus diupayakan bagi para peruqyah, yaitu continue, tak pernah lekang dari berzikir kepada Allah. Artinya peruqyah ini memperhatikan zikir, karena zikir ini benteng, ya. Kalau ada sebuah kitab yang judulnya Hisnul Muslim, yaitu benteng seorang muslim, yang isinya adalah doa dan zikir. Yang isinya adalah doa dan zikir. Karena memang zikir itu adalah benteng seorang mukmin dari serangan-serangan yang ada di luar sana, dari gangguan-gangguan yang siap menyerang diri kita. Maka dengan zikir kepada Allah, kita pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir kepada Allah, Allah pun mengingat kita. Dengan kita menjaga zikir kepada Allah, Allah membentengi diri kita. Ya. Karena Allah sendiri menyatakan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Berzikir. Ya. Berzikir kepada Allah. Maka peruqyah akan senantiasa membasahi lisannya dengan zikir.
dan tak lekang dari setiap waktunya kecuali dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peruqyah itu bukan tukang lamun. Peruqyah itu bukan tukang rumpi. Peruqyah itu bukan orang yang sering komen di medsos. Peruqyah itu bukan orang yang hura-hura. Peruqyah benar-benar adalah orang yang memperhatikan kualitas agamanya. Yang dimaksud kualitas agamanya adalah nilai keilmuannya, nilai tauhidnya, kedekatannya dengan Allah, dan keistiqomahan serta iltizamnya orang ini kepada kebenaran. Ini sangat penting. Ya, kalau peruqyah itu jarang zikir, senangnya ngobrol, kemudian senangnya main-main, terus ada panggilan ruqyah berubah dadak jadi kayak seperti ustadz, kayak peruqyah, ya. Kemudian senangnya ngerumpi, senangnya berbagai hal, ya. Maka ini sangat disayangkan. Karena peruqyah itu mereka adalah orang-orang yang benar-benar ingin menjadikan ruqyah itu sebagai sarana dakwah. Mengikhlaskan dirinya kepada Allah, dan setiap kali niatannya goyah, berubah, maka dia segera kembali kepada Allah. Setiap kali dia lupa berzikir, dia bertaubat dan terus melaksanakan istighfar. Karena memang tidaklah satu nikmat bagi seorang hamba dalam kehidupannya kecuali ia memperbanyak istighfar. Artinya nikmat. Istighfar itu nikmat. Ya. Dan ini harus menjadi rangkaian yang dimiliki oleh para peruqyah. Bukan berarti kemana-mana peruqyah itu lihat lagi istighfar. Tidak seperti itu, ya. Tentu tidak berlebih-lebihan, akan tapi benar-benar dia melakukannya mukhlishan lahuddin. Itu ikhlas bagi dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala akan perkara agama ini. Kemudian ini perkara yang ke-9, yang ke-10 yang ditulis oleh Syekh Abdus Salam Bali, yaitu hendaknya peruqyah itu ikhlas ketika mengobati. Kenapa? Ikhlas itu memiliki kekuatan. Ikhlas itu memberikan kekuatan tersendiri bagi peruqyah dan menjadikan sebab Allah memberikan pertolongannya sehingga saudaranya yang saat itu dalam keadaan terkulai, menderita, di bawah pengaruh jin yang ada di dalamnya, maka dia benar-benar menginginkan agar Allah menyembuhkannya, agar Allah menjadikan hamba ini kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hakikat musibah itu adalah mengembalikan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar mengikhlaskan dirinya kepada Allah dalam mengobati orang tersebut. Dibimbing orang tersebut agar mengenal Allah. Dibimbing orang tersebut agar benar-benar berdoa kepada Allah. Dibimbing orang tersebut agar benar-benar memiliki ketergantungan yang begitu hebat dan erat kepada Allah. Ya. Dan tidaklah ia ucapkan setiap kalimat-kalimat dan setiap lantunan-lantunan ayat yang dibacakannya karena benar-benar keluar dari hati yang ikhlas, yang berharap benar-benar ridha Allah, dan Allah pun meridhai apa yang dibacanya dengan menurunkan pertolongannya. Ya. Dan di dalam hatinya tidak ada ghayah yang lain. Artinya tujuan yang lain. Tidak ada tujuan agar ada kekuatan selain Allah menyembuhkan orang yang menderita tadi. Tidak.
ia tidak berani berdusta. Dia tidak berani berbohong mengungkap siapa jin yang ada di balik tubuh orang tersebut tanpa benar-benar tahu tentang hal tersebut. Artinya dia cukup benar-benar, saya tidak tahu jin apa yang ada di dalamnya. Tugas saya hanya benar-benar meruqyah, mengeluarkan jin itu dengan izin Allah dari tubuh orang ini. Ya. Karena yang tahu akan perkara gaib adalah Allah. Dia hanya bisa menjawab sebatas informasi yang dia ketahui dari jin tersebut. Ya. Kita harus benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi tidak menjadikan ruqyah itu sebagai objek bisnis, ya. Sehingga ruqyah itu dimanfaatkan untuk berbisnis, ya, dengan berbagai keadaan. Faya'udzubillah min dzalik. Kemudian hendaknya seorang muslim itu memiliki senjata. Ya, peruqyah itu memiliki senjata. Senjata yang dengannya dia itu mampu menangkis, melawan ketika ada serangan-serangan datang kepada dirinya. Insya Allah secara rinci kita akan bahas tentang senjata ini pada babnya tersendiri. Namun setidaknya di antara senjata seorang mukmin ketika meruqyah adalah berdoa. Karena Rasulullah SAW sendiri menyatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Rahu Muslim. Doa itu adalah senjatanya orang muslim. Maka dia jadikan doanya agar Allah membentengi dirinya dan agar Allah menyelamatkan orang yang sedang diobati, orang yang sedang diruqyah dari berbagai gangguan dan penderitaan akibat kesurupan. Ya, ini sangat penting. Maka dari itu peruqyah benar-benar memiliki hati yang lembut, hati yang peka, hati yang benar-benar dia paham bagaimana menjadikan senjata-senjata yang Allah berikan pada dirinya untuk membentengi, menangkis, melawan ketika serangan itu datang. Jadi peruqyah ini bukan tipikal orang yang kelemer, ya. Kelemer itu ya kelihatan performanya lemes, banyak ngelamun, banyak pikiran, melihatnya sumpek, ya. Padahal Rasulullah SAW sendiri menyatakan, ya, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Ya. Rawahu Muslim. Jangan engkau sekali-kali menghina, meremehkan sesuatu kebaikan, ya. Meski itu sekedar berwajah manis, bermuka manis, melemparkan senyum kepada saudaramu saat berjumpa. Nah, ini peruqyah kok kereng, kemudian gak ada senyum, ya, selalu ngelamun, udah lagi banyak masalah. Nah, ini lebih baik orang-orang yang seperti ini tidak dianjurkan terjun ke dunia terapi ruqyah, ya. Karena memang peruqyah itu betul-betul kalau boleh dikatakan dengan gambaran yang singkatnya periang. Ya, orang yang periang, yang apa ya, di sana senang, di sini senang. Maksudnya mudah ceria, supel, ya, tidak banyak pikiran dan tidak gampang mengekspos tentang kepribadiannya serta masalah-masalah pribadinya. Wallahu taala alam bisawab. Barangkali ini. Baik, Masya Allah, syukur saja atas penyampaian materi kesempatan
sore hari ini ya. Masya Allah tentunya pemirsa dan pendengar Radio Kita TV ya, perlu dicatat tadi yang telah disampaikan. Banyak sekali hikmah juga yang bisa kita petik ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, yang semoga dengan ada ini bisa menjadi pencerahan buat kita pemirsa dan pendengar Radio Kita FM. Dan bagi Anda pemirsa dan pendengar Radio Kita FM ya yang ingin bertanya di kesempatan sore hari ini, bisa melalui layanan telepon kami yang insya Allah kita akan angkat di sesi kedua nanti ya pemirsa, di nomor telepon kami 0231488281, atau Anda juga bisa melalui layanan WhatsApp ya pemirsa di 0852 10 943 943, yang insya Allah kita akan hadirkan ya pemirsa di sore hari atau di sesi kedua nanti. Setelah insert dan jeda berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di TV Sunnah, berbagi sedekah menebar hidayah. TV Sunnah, berbagi sedekah menebar hidayah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah.
Terima kasih pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya pemirsa di rangkaian program Hasanah Keluarga yang ini dikajian bersama Muslim ya, bersama guru kita Ustaz Indra Sudarjat yang masih Hafidhullah, yang semoga Allah muliakan beliau. Insyaallah pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kita hadirkan di sesi yang kedua ya pemirsa, sesi tanya jawab. Mangga bagi pemirsa dan pendengar Radio Kita FM yang ingin bertanya di kesempatan sore hari ini ya, berkaitan dengan tadi tema kita terapi ruqyah atau syarat-syarat menjadi peruqyah, atau pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya, ingin bertanya tentang ruqyah syariah dan lain sebagainya, insyaallah kita akan hadirkan kesempatan sore hari ini. Anda bisa bertanya baik itu berinteraksi secara langsung di nomor telepon kami 0231488281, atau Anda juga bisa melalui layanan WhatsApp kami ya pemirsa di 085210943943 ya pemirsa. Ada dua nomor yang bisa Anda hubungkan di kesempatan sore hari ini. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita akan bacakan terlebih dahulu ya pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami. Di sini datangnya dari hamba Allah ya, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah berbicara dan berteriak ketika malam bisa menjadi tanda kerasukan jin, Ustaz? Berbicara dan berteriak-teriak ketika malam hari, Ustaz, apakah menjadi tanda kerasukan jin? Bismillah. Apakah berteriak dan berbicara sendiri atau menangis tanpa ada sebab di malam hari itu tanda kemasukan jin atau bukan? Bisa jadi orang tersebut terkena pengaruh gangguan jin. Namun sebelum kita memvonis atau menganggap orang itu ada gangguan jin atau apa, hendaknya kita ruqyah dulu ya. Kita membacakan ayat-ayat, kemudian walaupun kita sendiri, artinya orang tersebut meruqyah sendiri ya, sebelum ada bantuan dari ustadz atau peruqyah dari yang lain, dia meruqyah sendiri, terus menghilangkan kegalauannya dengan membaca Al-Quran. Terus ini sangat penting, ya. Atau orang tersebut tidak terganggu dengan jin, akan tapi dia mengalami gangguan kecemasan, anxiety ya, yang sudah kita jelaskan pada perjumpaan yang telah lalu, bahwa kegangguan kecemasan juga akan menjadikan orang itu menangis tanpa sebab, kemudian menjerit dengan suara yang keras ya, jerit mah semuanya keras ya suaranya, di malam hari atau siang hari atau sore hari, dan juga berbicara sendiri, ketawa sendiri. Itu berarti sudah mengalami gangguan kecemasan. Gejala-gejala ini mungkin kalau lari ke medis biasanya pengobatannya melalui terapi-terapi ya, psikiater ataupun melalui dialog, konsultasi, diajak berbicara agar tidak banyak pikiran yang kosong dalam dirinya, mengungkapkan isi hatinya. Ini kalau terkait dengan gangguan kecemasan. Jadi banyak faktor. Apakah itu karena gangguan jin ataukah karena ada gangguan kecemasan dalam jiwanya. Maka ini diungkapkan. Bisa nggak dua-duanya pakai ruqyah? Bisa. Dan sangat dianjurkan untuk meruqyah. Orang-orang yang punya gangguan kecemasan atau dia galau dengan kegalauan yang tingkat tinggi, rasa takut, rasa khawatir, kecemas dengan masa depan, ini sangat dianjurkan meruqyah ya. Tidak mesti memanggil ustadz, tidak mesti mendatangkan peruqyah. Dia ruqyah sendiri. Dan ruqyah itu bukan hanya sekedar surat-surat yang kita baca saja ya. Bisa jadi kita membaca Al-Quran secara keseluruhan ya, menghatamkannya, kemudian berzikir, meminta kepada Allah, memohon, kita mengibah di hadapan Allah dengan doa yang kita panjatkan, kemudian kita menangis di hadapan Allah. Ini bagian daripada rangkaian-rangkaian untuk menyembuhkan
kecemasan di dalam diri kita, ya. Dan tentu Rasulullah SAW pun berdoa kepada Allah, anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa dhahaba hammi wa ghumumi. Ya Allah, agar engkau menjadikan Al-Quran itu sebagai musim semi bagi hatiku dan penghilang segala kegundahan, kegalauan, kecemasan dan kesedihan dalam jiwaku. Ya. Dunia ini adalah tempat di mana manusia diuji. Dan di antara salah satu ujian yang ada adalah kecemasan. Ya, maka dari itu kita bisa pastikan orang-orang yang punya tanda kutip ya kehidupan yang sangat miris dengan kecemasannya, dia akan mudah menjerit di tengah malam, di malam hari, histeris, kemudian tidur tak nyenyak, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, seolah-olah ada yang menghantui dirinya. Kemudian ada satu pikiran yang gak jelas, dia tuh mikirin apa, ya, mikirin A kah, mikirin B kah, mikirin perihal itu kah atau perihal ini kah, gak jelas, ya. Kemudian bisa jadi terpacu karena kemudian dia menangis tanpa ada sebab di waktu-waktu tertentu, ya, entah hanya di setiap waktu sore dia nangis. Kemudian di setiap waktu malam dia menjerit, atau di setiap waktu tertentu dia merasa ketakutan dengan rasa takut yang hebat. Ini semuanya adalah gangguan kecemasan, ya, yang sangat berpotensi jin itu berada di belakangnya. Yang sangat berpotensi jin itu ada di belakangnya. Maka kita perlu meruqyahnya. Bahkan ketika kita sakit kepala, kemudian sakit kaki ataupun apapun sakit apa yang kita rasakan di tubuh kita, hendaknya kita meruqyah ya dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu sangat manjur untuk menghilangkan berbagai penyakit termasuk tadi kecemasan. Tapi itu kembali segimana yakinnya kita kepada Allah dengan surat Al-Fatihah itu. Wallahu ta'ala. Syukur Ustaz Jazwa khairan atas jawaban yang telah disampaikan ya. Semoga apa yang telah disampaikan pemirsa bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan di kesempatan sore hari ini. Kita lanjutkan pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang sudah masuk ya di kesempatan sore hari ini. Di sini datangnya dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menurut Ustaz tentang hipnotis atau hipnosis ya? Hipnotis. Apakah haram mempelajarinya Ustaz, dan samakah dengan sihir katanya Ustaz? Bismillah. Hipnotis mungkin banyak penerjemahan ya. Dari Wikipedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia atau di kalangan-kalangan ahli apa itu hipnotis, yaitu mempengaruhi bawah alam sadar seseorang dengan memberikan sugesti ya. Ini dilakukan di zaman dahulu untuk mengobati seseorang yang terluka karena sayatan pedang sehingga harus dijahit ya. Kemudian terluka karena luka-luka peperangan atau ada penyakit, karena memang ahli bedah di Islam itu ada ya, dan mereka melakukan upaya-upaya supaya seseorang itu mengalihkan rasa sakitnya kepada pikiran-pikiran yang lain. Ya, mungkin berawal dari peristiwa-peristiwa seperti itu ya. Kemudian berkembang menjadi sesuatu yang menghibur ya, entertain ya, dunia hiburan. Hipnotis itu sebagai dunia hiburan, bahkan jarimah, dunia kriminalitas pun menggunakan hipnotis tadi. Kemudian bagaimana hukum mempelajari hipnotis? Hipnotis itu jelas-jelas bukan bagian hal yang harus kita pelajari ya. Seperti mohon maaf,
banyak kasus-kasus ya melakukan hipnotis untuk kesembuhan ini, pada hakikatnya mereka tidak mendapatkan kesembuhan itu. Mempelajari hipnotis adalah sesuatu yang terlarang, ya. Dan hipnotis itu bagian daripada sihir. Tidak ada hipnotis itu bukan bagian daripada sihir. Sihir itu ada yang menggunakan mantra dengan bantuan jin, ada sihir itu menggunakan pengalihan sugesti, ya, pengalihan sugesti yang kita sebut tadi dengan istilah hipnotis tadi. Dan jelas Islam tidak membenarkan ini, dan ini bagian daripada sihir. Orang yang mempelajari hipnotis sama artinya mempelajari sihir. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, syukur Ustaz jazakallahu khairan atas jawaban yang kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan di kesempatan sore hari ini. Kita lanjutkan pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, pertanyaan yang sudah masuk ya di layanan WhatsApp kami. Ya, di sini tanya dari Ibnu di Talun ya, pemirsa. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana caranya? Ustaz, gimana kalau kita tiba-tiba disuruh meruqyah karena nggak ada orang lagi yang bisa baca Al-Quran di lingkungan tersebut? Gimana sikap kita Ustaz? Apakah boleh menolak? Menolak ya, saya juga kurang paham arti dari Al-Quran itu sendiri, Ustaz katanya. Iya, Bismillah. Ketika ada sebuah peristiwa yang kemudian kita tidak sanggup melakukannya, kemudian kita menolak, itu adalah hal yang wajar, ya, hal yang tidak aib, karena memang kita tidak memiliki kapasitas di sana, atau kalaupun kita memiliki kapasitas, kita ini belum siap untuk melakukannya. Itu tak mengapa dan itu bukan perkara yang aib. Nah, ketika tadi peristiwanya ada orang yang terkena kesurupan, atau kalaupun tidak terkena kesurupan, tiba-tiba ada orang yang datang ke kita minta bantuan untuk meruqyah. Sementara kita ini belum tahu tentang metode meruqyah, atau karena memang tidak ada orang yang bisa baca Al-Quran kecuali dirinya. Kalau ternyata hal itu adalah sangat urgen, penting ya untuk kita meruqyah, lakukanlah ya, kita datangi. Bisa jadi dengan cara seperti itu bagian dari dakwah untuk bisa keberadaan kita diterima di masyarakat sebagai bagian daripada sarana berdakwah. Nah, kita datangi, nggak masalah, kita meruqyahnya. Tapi setelah itu kita harus memperhatikan hal-hal yang lain. Namun di saat kita benar-benar tidak mengetahui tentang ilmu ruqyah, maka hendaknya kita menolak dengan halus. Tapi kalau kita hanya sekedar diminta untuk membacakan Al-Quran, misalkan biasanya ya di desa itu orang yang mau meninggal dimintain untuk baca Quran, nggak masalah, datang ya, bacakan, ingatkan orang yang meninggal itu tentang akhirat dan talqin agar mereka mengucapkan la ilaha illallah, barangkali seperti itu. Insyaallah. Baik. Syukur saja khairan atas jawaban kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan di sore hari ini. Kita akan lanjutkan ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, pertanyaan yang sudah masuk ya di layanan WhatsApp kami. Di sini ditanya dia mendengar kita dan menyebutkan namanya ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar kalau pas meruqyah jin minta ngobrol, jangan diladenin Ustaz, karena malah keenakan nantinya Ustaz katanya. Aduh. Iya. Bismillah. Jinnya pengen ngobrol ya pas kita mau ruqyah,
jinnya pengen ngobrol, ngapain kan gitu. Kalau sekedar pengen ngobrol, ngopi bareng sama jinnya, ya, ya kan. Kalau bisa, visi dan misi kita itu meruqyah, membantu orang yang diruqyah untuk sembuh dari gangguan kesurupannya, ya. Tidak lantas kita berasik-asik ria berdialog dengan jin. Bukan berarti tidak boleh, ya, bukan berarti tidak boleh berdialog dengan jin, boleh, mangga. Sekedar kita mengatakan kepada jin itu untuk keluar. Sekedar kita menanyakan bukhul. Kamu letakkan bukhul di mana? Tapi ingat, yang namanya jin itu tukang dusta. Ya, jin itu tukang bohong. Ngapain kita percaya sama dia, kan gitu. Kadang ucapannya juga ngelantur. Kalaupun iya, kita percaya sekedar apa yang dikatakannya, ya. Seperti itu cukup, ya. Jadi bukan berarti nggak boleh ngajak orang jin itu berdialog. Boleh, silakan. Anda mau dialog dengan jin itu silakan. Barangkali barangkali dengan cara itu jin bisa keluar, ya. Takut sama Anda. Ya, tapi jin itu punya rayuan-rayuan, ya, yang seperti kita sebutkan pada perjumpaan yang telah lalu. Di antara syarat peruqyah itu adalah orang yang tahu masuknya jin dan keluarnya jin. Ini secara maknawi, bukan secara hakiki. Artinya masuknya jin itu dengan tipu daya, dan keluarnya jin juga dengan tipu daya. Artinya maksudnya seperti ini. Jangan sampai kita peruqyah itu mudah dirayu, mudah hanyut dengan ucapannya. Yang saya kisahkan pada perjumpaan yang lalu, itu ketika Al-Imam Ibnu Taimiyah meminta jin itu untuk keluar. Jin itu berkata, aku akan keluar dari tubuh ini karena aku sangat kagum sama engkau. Aku sangat menaruh hormat yang besar sama engkau karena engkau adalah ulama besar. Ibnu Taimiyah menangkalnya karena ini madakhilus syayatin, ya. Kalau kita belajar kitab madakhilus syayatin, artinya tempat masuk-masuknya jin dalam tubuh seseorang dan dalam kehidupan kita, setan itu menjebak diri kita dengan ghurur dan talbis, ya. Dengan guru dan talbis, sehingga dengan pujian tadi harapannya lemahlah doa kita, ruqyah kita, karena kita larut dengan pujian tadi. Maka Al-Imam Ibnu Taimiyah mengetahui ini adalah tipu daya muslihatnya jin untuk melemahkan ruqyah, untuk melemahkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Taimiyah menyatakan, yang patut Anda takuti keluarlah karena keagungan dan kedahsyatan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan pengaruh Allah begitu besar dan sangat besar, tiada tanding bagi diri Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan. Dialog yang lama atau dialog yang berkepanjangan itu hanya sekedar menyebabkan jin itu meletakkan ghurur wa talbis kepada para peruqyah. Maka dari itu kita boleh dialog sekedarnya. Jangan sampai larut dengan dialog itu sampai pada akhirnya jin itu bisa menipu kita dengan tipu daya mereka. Fayudzubillah min dzalik. Ini yang saya maksud. Allah. Baik. Jazakumullah khairan atas kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Masya Allah, tentunya banyak sekali ya pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil di sore hari ini, hikmah yang tentunya bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nampaknya juga waktu membatasi perjumpaan kita pemirsa di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih ya kepada pemirsa dan pendengar Radio Kita FM yang tetap stay tune ya, setia bersama kami di frekuensi 94,3 FM. Dan kami juga mohon maaf ya apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum diakhiri. Saya kira cukup ya.
Baik, syukur Ustaz ya, jazakallahu khairan. Afwan. Wa jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM. Pada akhirnya saya dan juga Ustaz Indra Sudajat Hafizullah Ta'ala pamit undur diri dari hadapan Anda. Mari kita akhiri perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين